Silang keempat terkandung nilai-nilai kerakyatan antara lain. Butir pertama. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Sebagai contoh, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban sama memperoleh pendidikan. Butir yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sebagai contoh ialah tidak boleh kita terlalu maksa kehendak sendiri terhadap orang lain, apalagi melakukan penyuapan. Butir ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sebagai contoh, ketika ada perbedaan, kita perlu mengutamakan aspek musyawarah, tidak boleh mau menang sendiri. Butir keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Sebagai contoh, dalam musyawarah perlu pencapaian hasil yang telah disepakati bersama dengan mendukung aspek kekeluargaan. Butir kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sebagai contoh, kita perlu patuh, menerima, dan hormat terhadap suatu keputusan yang sudah disepakati dan mufakat. Butir keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Sebagai contoh, dalam menerima suatu keputusan kita perlu ikhlas dalam menjalaninya. Butir ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai contoh, di dalam bermusyawarah perlu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Butir kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Contohnya ialah bermusyawarah kita perlu dalam keadaan dingin dan tidak emosi. Butir kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Sebagai contoh ialah dalam mengesahkan keputusan, sehendaknya keputusan tersebut sesuai dengan norma kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tetap mempertahankan martabat. Butir ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Contohnya ialah mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap wakil-wakil terpilih untuk menjalankan tugasnya. Nah, sekarang mengenal tinggi rendah nada. Mengenal tinggi rendah satu nada dan tempo dalam lagu, yaitu kita harus mengenal dulu nada itu apa. Nada adalah bunyi yang beraturan. Kemudian dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Lalu tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi, ya. Kemudian urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Nanti yang akan kita lihat bersama bagaimana kita membedakan nada rendah dan nada tinggi. Nah, terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah dan ke nada tinggi. Nah, kita lihat seperti ini, ya, dari nada rendah sampai ke nada tinggi, ya, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ini adalah simbolnya. Ini cara bacanya seperti ini, ya. Do, kalau 1 do, 2 angka 2 dibaca re, dan sebegitu seterusnya, ya. Oke, kemudian 2 jenis simbol penulisan nada. Yang pertama adalah not angka. Jadi seperti ini, not angkanya ada pakai angka, ya, ada 5, 3 dan seterusnya dalam lagu Tanah Airku. Lalu kemudian not balok. Nah, not balok seperti ini cara penulisannya, ya. Dimulai seperti ini, ya, nada ini apa ini? Oke. Kemudian alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronome. Nah, bagaimana metronome itu? Nah, ini seperti ini.
Ya, bagaimana cara mengukur tempo lagu dalam sebuah lagu gitu ya. Nah, tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu yang dinyanyikan atau dimainkan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian kita mengetahui jenis tanda tempo dalam lagu. Ada beberapa macam ya, tapi teacher hanya berikan beberapa saja di sini. Nanti kalian akan lihat di buku kalian masing-masing. Yang pertama adalah tempo adagio, yang artinya lagu dinyanyikan dengan amat sangat lambat. Tempo largo, lagu dinyanyikan secara lambat dan lebar. Tempo larghetto, lambat namun lebih cepat dibandingkan largo. Tempo maestoso, hikmat, agung dan mulia. Tempo allegro, lagu dinyanyikan dengan cepat, hidup dan gembira. Kemudian tempo allegretto dinyanyikan hidup dengan ringan, hidup gembira dan sedikit lebih lambat dari allegro. Nah, yang terakhir adalah tempo presto. Jadi tempo presto dinyanyikan dengan sangat cepat. Nah,